Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para ibu tentunya penonton setia YouTube channel Bunda Kinasi. Bagaimana cara menjaga kolesterol yang jahat itu tidak banyak dok di dalam badan kita. Ya, bagaimana caranya adalah kita menjaga asupan rendah lemak. Apa yang makanan-makanan apa yang tinggi lemak dok? Kita bagi jadi lemak yang jahat itu adalah lemak jenuh ya. Lemak jenuh itu banyak yang fat gitu ya, banyak di misalnya makan-makanan yang digoreng ya, makan makanan yang santan ya, bersantan ya, lalu makanan yang dipanaskan berulang-ulang dengan minyak panas ya, yang kayak bilang high temperature heat ya, jadi molekul minyak itu akan berubah ya. Nah terus makanan kalau misalnya di lauk itu dia yang kita bilang yang lemak-lemak ya, bagian kulit ya, bagian kalau ayam itu bagian paha itu banyak lemaknya ya. Daging nggak boleh makan daging, boleh makan daging yang paling rendah lemak ya, bagian dagingnya saja, jangan bagian yang gajisnya atau lemaknya, kira-kira seperti itu ya. Terus makanan kalau bisa prosesnya jangan digoreng ya, tapi lebih banyak dibakar ataupun dikukus ya, ataupun direbus, yang artinya tidak, bahkan kalau bisa makanan itu hanya prosesnya jangan terlalu lama sehingga tidak rusak ya. Dan misalnya jangan memanaskan makanan berulang-ulang ya. Tadi saya bilang kalaupun pengen makanan ini digoreng boleh kan, nggak mungkin ya nggak makan yang bergoreng misalnya risikonya tidak terlalu tinggi ya. Bukan berarti dia tidak boleh makan yang goreng-goreng, tapi diusahakan dikurangi, dan kalaupun terpaksa yang goreng minyaknya jangan banyak-banyak, dan kalau bisa 1 kali 2 kali pakai buang. Kenapa? Karena minyak yang dipanaskan berulang-ulang itu akan menimbulkan perubahan molekul di minyaknya, sehingga akan menimbulkan kolesterol yang tidak baik ya, yang LDL tadi jadi tinggi. Nah, lalu kita harus berbanyak sayur dan buah ya. Itu otomatis. Kenapa? Karena sayur dan buah itu akan banyak meningkatkan HDL atau kolesterol baik. Nah, kolesterol baik ini, HDL ini harus setinggi-tingginya. Kenapa? Karena dia fungsinya untuk menguptake kolesterol yang jahat, dia mengcounter kerja jahatnya si LDL itu, yang kolesterol yang jahat, untuk dia dimasukin lagi di dalam liver kita atau hati kita, biar dia tidak beredar di pembuluh darah, sehingga akhirnya akan menempel-nempel di pembuluh darah kita, menyebabkan plak yang tadi saya bilang ya. Nah, lalu apa lagi ya yang menyebabkan kolesterol itu tinggi? Nah, selain itu biasanya kalau misalnya lemak itu bisa didapat juga selain makanan itu, makanan yang tinggi lemak itu juga kalau kelebihan kalori ibu-ibu. Jadi kalau kelebihan kalori, apa yang kita makan sama apa yang kita keluarkan sebagai energi itu dia tidak sinkron. Artinya banyakkan yang masuk dibandingkan yang keluar, sehingga cadangan energi itu akan dirubah, akan disimpan sebagai cadangan lemak berupa lemak. Nah, sehingga penting sekali menjaga asupan kalori yang masuk dan keluar. Jadi kalau misalnya ibu-ibu anggap bahwa kalori kayaknya saya makannya hari ini banyak ya, banyak itu kalori itu kadang-kadang nggak cuma didapatkan dari jumlah, tapi juga dari jenis makanan ya. Jadi makanan yang banyak digoreng, banyak mengandung minyak, banyak mengandung santan, itu kalorinya tinggi sekali ya, dibandingkan dengan makanan walaupun jumlahnya banyak, tapi kalau misalnya dia tidak diolahnya baik, ataupun komponen makanan misalnya banyak sayur dan buah gitu, itu dia masing-masing kan makanan itu, jenis makanan itu punya kalori masing-masing. Nah, intinya Anda ibu-ibu menghitung kalori. Kalau kalori saya yang masuk banyak, yang dikeluarkan atau tidak pernah olahraga, tidak pernah bergerak, itu sedikit, otomatis akan selalu disimpan dalam bentuk cadangan lemak, si kelebihannya itu. Nah, itu juga salah satu ya. Jadi makanya kalau kita merasa makanan kita nih sudah kelebihan, berarti dikurangin dan dibakar ya, dibakar dalam bentuk olahraga. Nah, tips bagaimana olahraga menjaga jantung yang sehat adalah olahraganya nggak usah yang berat-berat, mulainya perlahan ya, perlahan saja, pelan-pelan, terus tidak usah dipaksakan. Untuk awal-awal jantung itu tidak bagus kalau kita memaksakan. Jadi kalau nggak pernah olahraga, kita mulai dari intensitas yang ringan dulu, lalu naik ke intensitas sedang ya, intensitas dan reguler. Misalnya nggak perlu harus dipatokin, memang idealnya kita anjurkan 150 menit dalam
dalam 1 minggu, dibagi dalam 3 sampai 5 kali olahraga boleh. Tapi untuk tahapan awal biasanya saya anjurkan ya sudah semampunya aja dulu sampai nanti sudah biasa bergerak ya. Nah misalnya olahraganya mau apa, yang bagus itu biasanya olahraga itu yang continue ya, yang persisten, yang kita bilang endurance ya. Contoh jalan, jogging ya, apalagi bersepeda ya, lalu berenang ya, pokoknya yang konsisten seperti itu, tidak menghentak-hentak ya. Kalau mau main olahraga yang high impact, misalnya kayak main tenis, main badminton boleh, tetapi juga harus diselingi oleh olahraga yang kardio yang tadi saya bilang ya, diiringi oleh olahraga yang membentuk ketahanan jantungnya ya. Salah satunya adalah yang kalau kita lakukan secara rutin ya. Nah, kalau bisa targetnya bisa mencapai 150 menit per minggu. Jadi jangan dibanderong satu kali olahraga, misalnya hari Sabtu atau hari Minggu saja langsung 1,5 jam atau langsung 2 jam olahraga. Nah, itu nggak bagus. Jadi kita bagi agar lebih reguler, lebih rutin. Semakin rutin, semakin bagus untuk jantungnya, sehingga akan endurance atau kemampuan jantung akan kapasitas fungsional otot jantung itu akan maksimal dan bertambah saat kita merutinkan olahraga. Ya, jadi daripada olahraga sebulan sekali atau seminggu sekali lama, ya itu tidak bisa menggantikan olahraga yang kalau kita lakukan rutin tiap hari walaupun sebentar. Jadi ibu-ibu kalau bisa olahraga ya disempetin sebentar aja. Nah, sekarang kalau misalnya biasanya banyak yang nanya ibu-ibu, kalau misalnya nyapu, ngepel gitu ya, itu olahraga bukan dok? Itu tidak digolongkan dalam olahraga, tapi digolongkan dalam aktivitas fisik ya. Jadi kalau bisa ya tetap dikombin dengan olahraga. Nah itu juga, tapi dibandingkan orang-orang yang memang betul itu berpengaruh, orang-orang yang tidak melakukan aktivitas fisik itu misalnya nggak ngepel, nggak nyapu, itu lebih beresiko. Jadi alhamdulillah ibu-ibu suka nyapu juga ngepel, itu aktivitas fisik juga ya, termasuk aktivitas fisik, tapi kita tidak bisa gantikan sebagai olahraga. Jadi kalau olahraga kalau bisa punya durasi khusus untuk olahraga ya, artinya olahraga tuh Anda relax, menikmati olahraganya ya, happy ya. Kenapa olahraga itu penting sih selain menjaga jantung, menjaga ketahanan jantung ya, kemampuan fungsional otot jantungnya sendiri? Karena sebenarnya olahraga, saat kita olahraga itu dia akan mengeluarkan hormon yang kita bilang endorfin. Jadi kita habis olahraga tuh keluar tuh endorfin atau hormon kebahagiaan. Jadi kita happy ya, senang bawaannya, dan itu akan bagus untuk jantung kita dan pembuluh darah ya. Lalu kalau misalnya kita olahraga juga kita stress relief ya, karena tadi hormon bahagia tadi, dan ada nitric oxide yang keluar. Apa itu nitric oxide? Itu hormon yang melebarkan, bisa berfungsi, bukan hormonnya atau kita bilang zat aktif yang bisa mengeluarkan yang keluar saat kita habis olahraga. Nah dia fungsinya untuk melebarkan pembuluh darah, jadi seperti obat alami ya. Jadi kayak makanya kenapa kalau habis olahraga tensi yang tadinya tinggi, tiba-tiba kalau sesaat kita istirahat dulu lalu kita tensi ulang, itu akan turun. Kenapa? Karena ada nitric oxide itu. Makanya itu yang kita pengen ambil saat kita lakukan olahraga rutin. Makanya orang-orang sakit jantung mau di bypass, mau fungsi otot jantungnya cuma 20%, katanya udah jelek sekali, kita rehab jantung. Dia bahkan kalau misalnya dia sudah lulus program rehab jantung, kita suruh latihan, kita suruh jalan, kita awasin, itu ada yang lebih kuat dibandingkan anak muda yang tidak pernah olahraga dengan jantung yang sehat. Nah makanya saya bilang olahraga itu salah satu pilar kesehatan jantung, itu jangan pernah ditinggalkan ya. Jadi olahraga itu yang rutin itu menjadi salah satu key faktor untuk bagaimana jantung kita bisa sehat ya. Nah tadi udah asupan garam, menjaga tensi, olahraga, menjaga gula darah ya, jangan makan yang manis-manis yang tinggi gula. Lalu apalagi tadi ya sudah banyak tipsnya. Lalu istirahat, nah istirahatnya juga jadi penting. Jadi tadi saya bilang di awal, istirahat itu menjadi penting. Jadi tidak bisa tidurnya menggantikan tidur malam, karena hormon itu punya polanya ya. Jadi saat malam itu memang diperuntukkan untuk istirahat. Jadi kalau misalnya dia malam itu kurang tidur, otomatis hormon yang harusnya turun itu dia akan meningkat terus, sehingga risiko untuk adanya nanti kenaikan tekanan darah, gula darah menjadi meningkat, itu menjadi lebih besar. Jadi kalau bisa diusahakan tidurnya cukup ya.
tidur cukup dengan kualitas yang baik juga. Nah, lalu yang ketiga, stres. Nah, stres ini jadi penting juga. Kenapa? Karena kita manajemen stres itu jadi penting. Jadi ibu-ibu jangan banyak stres, happy-happy aja. Karena kalau stres itu muncul, dia membangkitkan hormon-hormon yang tidak baik untuk badan kita, ya, atau negatif feedback badan kita. Jadi orang-orang yang banyak stres itu mengeluarkan hormon-hormon nggak bagus, sehingga kan makanya berkaitan, jadi proses penuaan itu menjadi lebih cepat, ya. Jadi makanya termasuk nggak cuma di penuaan yang tampak di muka, misalnya mukanya jadi lebih keriput, jadi lebih cepat keriput kalau orang banyak stres, ya, nggak happy gitu ya, tapi di badan organ-organ juga seperti itu. Jadi itu juga penting. Jadi manajemen stres itu menjadi sangat penting. Nah, saat stres juga hati-hati, akan ada hormon yang meningkatkan nafsu makan kita, ya. Jadi makanya kenapa orang stres itu banyak makan, karena memang hormon leptin itu dia fungsinya untuk meningkatkan hormon lapar. Jadi bawaannya lapar, jadi kita makan. Nah, saat dia makan tidak terkontrol, tadi balik lagi, kalorinya berlebih, jadi cadangan lemak berlebih, mengiritasi pembuluh darah, jadi timbul plak, jadi resiko penyakit jantung dan sebagainya. Nah, saya rasa itu ya tips-tipsnya ibu-ibu. Jadi sebenarnya penyakit jantung, terutama penyakit jantung koroner ataupun atherosclerosis disease, itu adalah penyakit tadi dibandingkan dengan yang sudah bawaan sama yang bisa diubah, yang karena kita dapat dari pola hidup yang tidak benar atau tidak baik, itu porsinya jauh lebih banyak yang disebabkan oleh pola hidup yang tidak baik. Artinya walaupun Anda misalnya punya genetik, orang tua punya penyakit jantung koroner, ataupun misalnya memang sudah menopause ataupun usia kita bertambah, itu kan hal yang tidak bisa kita hindari. Nah, namun kita bisa membalancekannya dengan pola hidup kita yang kita bentuk dari awal, yang tadi saya sebutkan, ya. Nah, merokok juga salah satu menjadi faktor penting, baik perokok pasif maupun perokok aktif. Jadi ibu-ibu harus, kalau ibu-ibu jarang ya merokok, ya, cuman mungkin bapak-bapak atau anaknya di rumah atau lingkungannya, ya, kalau aktif sudah jelas, ya, itu mengiritasi pembuluh darah, merusak radikal bebas di badan, meningkatkan radikal bebas di badan. Nah, bagaimana perokok pasif nih, bagian ibu-ibu yang intinya menemani suaminya, ataupun ada misalnya suaminya merokok gitu, ya. Nah, itu juga secara tidak langsung ada penelitian yang menyebutkan perokok pasif, perokok aktif hampir tidak jauh beda. Jadi artinya perokok pasif itu juga risikonya lebih tinggi, bahkan katanya 2 kali lipat. Kenapa? Karena dia menghirup dari perokok-perokok aktif. Nah, kalau perokok aktif dia cuma ngirup dirinya sendiri, kalau perokok pasif dia bisa dari mana-mana. Jadi sehingga risikonya malah justru katanya lebih besar. Jadi hati-hati, kita harus menghindari juga lingkungan kita kalau misalnya merokok, ataupun edukasi ke keluarga ataupun lingkungan sekitar kita untuk stop merokok, ya. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya selain kita jaga pola hidupnya, yang penting adalah kita harus reguler check up kesehatan kita, karena sebenarnya kita tuh kadang-kadang yang tadi saya bilang, ya, badan itu punya sistem, kita bilang alarm, ya. Kadang-kadang alarm itu sudah ditimbulkan ke kita, cuman kita tidak menyadari, sehingga kadang-kadang sudah terlambat, sudah kejadian, baru kita menyadari, oh, tensi saya tinggi selama ini, oh, gula darah saya tinggi, ya. Makanya lakukanlah yang paling benar adalah medical check up atau regular check up, ya. Jadi jangan nunggu keluhan baru check up, jangan nunggu keluhan baru kita tahu kolesterol kita berapa, tapi kita lakukan regulasi sehingga jangan sampai menimbulkan penyakit, ya. Jadi kita lebih baik mencegah dibandingkan dengan mengobati, karena pada dasarnya penyakit jantung koroner, penyakit pembuluh darah, penyakit atherosclerosis disease itu semua penyakit metabolik, ya, yang didapatkan karena memang salah satunya karena gaya hidup yang tidak benar. Itu semua bisa dicegah, artinya bukan penyakit yang tidak bisa dicegah, ya. Seperti misalnya kayak penyakit bawaan, jantung bawaan misalnya, itu kan memang bawaan gitu, tapi kalau ini penyakitnya memang kita bisa cegah. Sehingga apa yang kita terapkan dari dini atau pola hidup sehat itu dari sejak dini, itu akan sangat mempengaruhi bagaimana tubuh kita saat kita bertambah usia. Jadi ada penelitian mengatakan bahwa banyak orang yang bilang nanti aja deh saya jaga jantungnya kalau udah mulai usia-usia tua gitu, ya, karena pengen menikmati hidup. Nah, menikmati hidup itu kadang-kadang versinya kita harus balik lagi, ya. Jadi menikmati hidup dengan pola hidup sehat. Jadi
kalau kita menerapkan pola hidup sehat sejak dini, ibu-ibu, semakin dini, ada penelitian bilang semakin dini kita menerapkan pola hidup sehat, semakin risiko rendah untuk penyakit jantung di 10 sampai 20 tahun ke depan, kehidupan kita ke depan itu jauh lebih rendah dibandingkan orang-orang yang baru start merubah gaya hidup di usia-usia yang sudah masuk usia risiko kita bilang atherosclerosis tadi saya bilang ya, karena proses degeneratif dan sebagainya. Jadi intinya mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi lakukan tadi tips-tips yang tadi sudah saya sharing, dan yang paling penting adalah check up sendiri ataupun lakukan regular check up untuk memeriksa kondisi tubuh ibu-ibu dan anda sekalian, sehingga kalau misalnya ada notes ataupun ada sesuatu, kita bisa cegah dari awal, tidak berkembang ya, atau tidak berkembang menjadi suatu penyakit ataupun suatu penyakit yang fatal ya. Oke, saya rasa cukup sekian tips-tips yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau terlalu panjang, karena saya selalu semangat kalau misalnya memang diminta untuk berbagi bagaimana menjaga kesehatan jantung. Saya paling semangat memang, kadang-kadang ya suka kepanjangan ya. Cuma memang sebenarnya masih banyak sih sebenarnya hal-hal yang memang mungkin kita bisa sharing lagi, kita bisa edukasi ya ibu-ibu. Terima kasih atas undangannya. Semoga nanti kita bisa sharing lagi ataupun mungkin bisa tatap muka langsung untuk kita berdiskusi bagaimana menjaga pola kesehatan jantung ya, bagaimana menjaga kesehatan jantung kita, menghindari penyakit-penyakit jantung. Baik, semoga ibu-ibu dan penonton setia YouTube channel Bunda Kinasi nantiasa dalam keadaan sehat ya di masa pandemi seperti ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya, dihindarkan dari wabah dan penyakit-penyakit berbahaya lainnya. Baiklah, mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.